janganlah baitu bana denai ko indak lanan sarupo itu dek hanya takut mangsalia udah aco mabuakan dulu denai lah suko mangkalia udah bakawan raso ko ado tapi denai diamkan ini nyata di rumah kaca penuh tawa aku ibu rumah tangga bahagia caraku. Halo hai semuanya, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga yang ikut suami bertugas untuk tinggal di negara Arab. Hari-hari ku jalani tanpa suami karena di video kemarin suami aku lagi pergi dinas ya teman-teman. Jadi untuk beberapa hari ini otomatis aku harus serba mandiri dari yang biasanya apa-apa yang selalu dibantu sama suami kayak misalnya kalau pagi-pagi itu aku selalu dibantuin jemur baju dan juga antar anak sekolah. Tapi kali ini semua harus sendiri, mau sakit mau sehat pokoknya semua harus ku jalani hari-hari ini dengan sesendirian. Nah, perkenalkan teman-teman, ini adalah aku si Jagung yang datang dari negara sebelah. Jagung dari Saudi. Ini jarang-jarang ada, kemarin ada di Lulu beli katanya manis. Ya udah kita bikin aja buat cemilan sebagai jagung bakar. Karena jagung bakar di sini itu teman-teman biasanya itu ditambahin sama lemon yang kayak udah botolan gitu. Jadi kan ada asemnya agak aneh ya. Ya udahlah, akhirnya bikin sendiri. Terpenuhilah si jagung bakar. Saatnya sholat subuh. Selesai sholat subuh, si mama itu biasanya kegiatannya adalah mempersiapkan anak untuk sekolah. Kebetulan ini kemarinan ada sisa-sisa kehidupan, yaitu ayam Texasnya. Itu sungguh sangat membantu si mama kalau misalnya kemarinannya ada sisa makanan. Kita itu nggak boleh mubazir ya teman-teman. Jadi diangetin lah itu si ayam-ayam yang sedang bercengkrama di dalam dus itu untuk sarapan pagi ini. Juga ada satu itu yang bentukannya paha, itu untuk anak aku bekal sekolah. Jadi aman lah ya untuk pagi ini antara sarapan dan juga bekal anak sekolah. Ini ceritanya hari kedua Pak Su ada di Saudi. Nah, kenapa sampai beli Texas sebejibun begitu sedangkan kita cuma berdua di rumah? Karena teman-teman aku kemarinannya tuh nggak masak. Karena aku tuh lagi sakit ceritanya ini tuh, ya Allah tuh lihat kasihan banget muka si mama itu sampai memelas gitu kayaknya. Bercanda teman-teman. Jadi aku itu nggak bisa bangun tuh kemarinannya karena sakit perut. Aku kan bingung kenapa ya. Dikira cuma asam lambung biasa aja atau mungkin kan aku tuh punya saraf yang terganggu di belakang. Nanti suatu hari aku ceritain lah semuanya ya tentang si persarafan itu. Nah, tapi sakitnya nggak kayak biasanya teman-teman. Akhirnya Pak suami bilang ya udah nanti ke rumah sakit aja. Ya udahlah, si mama ini rencananya nanti sore mau ke rumah sakit. Tapi aku tuh sebenarnya teman-teman tuh di sini kalau sakit tuh sebenarnya kita bisa aja ya minta tolong mereka anterin. Cuma aku lihat nggak sih di video dari kemarin-kemarin tuh banyak banget minta tolong sama orang ya. Kasihan banget orang-orang, ya Allah, aku ngerasa nggak enak aja. Jadi rencananya setelah pulang sekolah nanti anak aku mau ke rumah sakit buat diperiksa. Lanjut, sekarang biasanya kalau ada Pak Su, tugas aku selesai nih sampai di sini buat mempersiapkan anak sekolah. Dan nanti yang antar Raffi itu adalah Pak Su. Tapi sekarang karena Pak Sunya lagi nggak ada, jadi ya otomatis ini si mama udah gelis pagi-pagi ya, tapi belum mandi. Kita antar anak sekolah dulu nih ceritanya. Kita bersalaman dulu di rumah. Ini adalah salah satu ritual kami di sini. Jadi kita salam-salaman di rumah, peluk-pelukan dulu. Ceritanya buat mencas energi kita bersama-sama dengan kasih sayang. Ya begitulah teman-teman, karena kan kalau misalnya di mobil nanti untuk ngedrop off doang Raffi kan agak buru-buru ya gitu.
pengen cepet-cepet masuk ke sekolahnya gitu. Jadi kita di rumah aja salam-salamannya biar nanti tinggal masuk ke sekolah. Untuk kali ini aku biasanya rada gerabak gerubuk gitu ya. Untuk kali ini aku mencoba untuk sesantai mungkin mengendalikan diri biar kalau aku tuh takut nanti pas lagi nyetir tuh tiba-tiba kram lagi perutnya. Jadi ya udahlah, coba sesantai mungkin, diawali dengan berdoa seperti biasa. Lalu habis itu OTW cus ke sekolahnya Raffi. Beginilah kondisi kami di sini kalau misalnya saat suami lagi dinas atau mungkin saat suami lagi gak bisa nganter anak, ya kita selalu bekerja sama gitu teman-teman. Sama aja sih yang pernah aku bilang di video sebelumnya. Hidup di luar negeri, hidup di dalam negeri, hidup di kutub utara juga kayaknya sama aja, namanya kehidupan. Ada susah senangnya, ada suka dukanya, asik. Seperti sekarang, dukanya adalah aku harus berhenti di tengah jalan untuk membuang sampah. Enggak sih, enggak tengah jalan ya, pasti di pinggir lah ya teman-teman. Ini tuh tepatnya di belakang rumah. Jadi daripada diketeng gitu sambil jalan, ya udah aku sambil parkirin mobil, buang sampah dulu ke situ. Meni gaya pisan mama buang sampah pakai kacamata hidung. Bukan gaya-gayaan teman-teman, di sini udaranya banyak pasir. Aku kapok buat alergi lagi tuh, mata kena pasir lagi gitu ya kan. Jadi lebih baik kita mencegah pakai kaca manon hidung. Ini laporan dulu sama Pak suami video call dan laporan juga kepada pot yang ditanam serai-serai kemarin itu. Ini Masya Allah tumbuh, coba serainya. Aduh, itu daunnya udah sampai tinggi-tinggi, tumbuh yang manis ya Reh. Semoga kamu bisa dipanen. Ini serai Indonesia yang kemarin itu. Tapi aku juga nggak tahu udah kayak gini diapain. Udah saatnya kita melihat dengan keadaan kulkas. Ada apa? Aku mau sarapan. Ini ada pisang negro ya, alias pisang yang nggak tahu udah hidung begini ya, udah black begini gimana ini, mau dibuang sayang, mau dibuat bolu males. Ya udah mendingan kita dikukus aja. Lagian aku lebih suka pisang yang kayak gini sih, dia udah manis gitu ya kan. Tapi tuh si pisangnya tuh nggak semanis kareut yang kayak di Indonesia. Nggak tau lah teman-teman, udah kita sekarang yang ada aja. Kita kukus, semoga enak untuk disantap pakai kopi. Gimana maksudnya? Bukannya lagi sakit ya perutnya, kan belum ke dokter. Jadi ya udah diminum aja dulu kopinya. Nanti laporan ke dokter, dok saya sakit perut, tadi minum kopi. Aku tuh juga nggak tahu teman-teman, ini tuh sakit perutnya tuh beda ya. Jadi sebenarnya aku tuh juga punya PCOS. Nanti suatu saat aku juga bakal cerita, tapi nggak tahu kapan ya teman-teman. Kapan dong enaknya? Ceritain atau jangan? Aku juga pernah kecelakaan gitu. Sehingga saraf-saraf di belakang itu juga pernah hampir nggak bisa jalan. Diceritain apa enggak nih? Kalian pokoknya tulis di kolom komentar ya. Nanti aku ceritain apa enggak. Jadi nanti kita lihat nantilah ke dokter gitu ya. Ternyata kata dokter setelah hasil pemeriksaan itu lili di ronsen dan lain sebagainya, hasilnya itu katanya kan besokannya. Nah besokannya tuh untung udah ada suami aku. Jadi katanya hasilnya itu gastritis. Jadi perut aku tuh full of gas gitu. Kalau bahasa Sundanya mah ya teman-teman, eta teh ngulibek patuangan, alias kayak gimana ya, gitulah, kayak kembung, bukan kembung tapi kayak rasanya tuh kayak kram gitu. Jadi terus ditambah lagi juga asam lambung mungkin ya gitulah pokoknya tentang pencernaan. Akhirnya beliau kasih obat. Alhamdulillah kalau sekarang aku voice over kali ini, alhamdulillah udah sembuh. Tadi udah beres-beres karena kalau aku tuh buat ninggalin rumah selagi masih bisa beres-beres dan ditinggalkan bisa rapi ya aku lakuin. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah biarin aja gitu. Tapi itu kode saat-saat tertentu aja sih. Sebisa mungkin aku bersihin rumah dulu kalau mau keluar gitu. Nah ini kebiasaan aku, ada penyedot debu, dipakainya cuma kayak gini doang. Dikumpulin sampahnya terus disedot kayak gini aja. Padahal dia tuh ada yang panjangnya yang kayak sapunya, tapi sebenarnya ini murah sih. Jadi
nggak expect lah buat dipakai yang kayak sapunya itu ya. Terus udah aku beberes semuanya, nyuci dulu segala rupa, karena kalau didiemin tuh rasa sakitnya tuh, bakal muncul lagi gitu, kerasa lagi kalau dipakai kerja kayak gini kan lupa gitu, ya sakit sih cuman ya udahlah dilupain, aku berusaha tetap stay positif, nggak mau mikir yang macem-macem gitu. Jadi ya udah ini sambil nunggu ke dokter nih aku bikin kopi dulu, diam jangan berkomentar. Pasti berkomentar katanya sakit tapi minum kopi gitu ya kan. Ya kan belum ke dokternya nanti nggak bilang ini tuh percobaan. Coba perut aku sakit nggak dikasih kopi. Kalau sakit nanti aku bilang ke dokter. Udah siang, lepas sholat zuhur ya ini, langsung aku mau jemput Raffi. Tapi sebelumnya kita menghirup dulu udara segar dari fresh care dan sambil panasin mobil. Nih apa aja yang aku bawa kalau jemput Raffi, ada fresh care. Kalau kepala mumet di jalan, kita hirup sesedot aja gitu. Nanti jadi seger lagi. Nah, ini di belakang rumah tuh biasanya nih yang waktu aku ada di short ngambilin kurma nih di taman ini. Ini tuh adalah kayak playground gitu sama kayak tempat main bolanya bocah. Di sini kayak gitu di sudut-sudut daerah tuh biasanya ada taman kayak gitu buat main anak-anak. Nah, ini aku udah nyampe sekolahnya Raffi, tapi ternyata Raffinya belum ada, belum keluar. Jadi aku tunggu dulu. Sambil nunggu biasanya aku sambil ngedit-ngedit atau sambil merenung atau sambil melamun sampai nunggu anak aku keluar dari kelasnya. Jadi habis dari sini tuh teman-teman, aku udah punya planning. Habis itu bersihin anak aku, semuanya bajunya digantiin dan lain sebagainya. Terus makan, lalu habis itu aku udah appointment sama dokter. Kalau di sini appointmentnya biasa sama sih ya, by aplikasi. Jadi nyampe ke sana kita bisa langsung ke resepsionis untuk daftar. Nah, ini di depan sekolahnya Raffi itu ada pohon, nggak jelas pohon apa. Dia itu suka main dulu di sini sebentar, sedetik, 2 detik, salah maksudnya semenit, 2 menit gitu ya, lumayan. Kasihan abis kalau di sini tuh teman-teman nggak kayak di Indonesia, anak-anak kecil itu kalau misalnya pulang sekolah biasanya suka main sama teman-temannya gitu. Kalau di sini kan enggak. Jadi gimana ya, aku juga bingung nih anak kalau misalnya pulang sekolah ya udah di rumahnya sama emaknya nih kayak gini. Jadi bestie banget gitu. Aku cek dulu makannya habis apa enggak, ada sisa aku makan sedikit. Terus habis itu aku tanya-tanya gimana di sekolah, biasa lagi tuh basa-basi ya gitu ya kan. Terus habis itu aku cek buku diary-nya, siapa tahu ada note dari teachernya dia gimana di sekolah dan lain sebagainya. Aku tanya ada PR apa enggak. Kalau sekolahan di Indian school itu biasanya pasti ada PR, tidak pernah tidak ya kan. Nah, paling habis ini aku beresin Raffi, makan, terus habis itu langsung lanjut ke rumah sakit. Nah, sebelumnya kita isi dulu tangki cinta buat anak kita biar dia itu merasa nyaman dan mood seharian ini. Sampai di rumah sakit, aku jalan sendiri dan pelan-pelan, aku takut tiba-tiba kram di jalan. Jadi sampai di rumah sakit ini aku langsung menuju ke lantai atas karena kan udah appointment ya, jadi tinggal daftarnya memang di atas. Jadi memang nggak tahu ya kalau rumah sakit di Indonesia sekarang gimana. Kalau di sini tuh ya sesimpel itu, datang udah appointment ya udah langsung daftar langsung ke dokternya ya, kayak biasalah kita ke dokter gitu. Oke, doain aku ya teman-teman, semoga segera sehat kembali, ngontennya juga bisa enak, nggak ngonten di rumah sakit terus gitu. Dan juga aku doain kalian semoga sehat selalu. Aku seneng banget, terima kasih loh kalian udah mau nonton video aku. Makin hari ada aja subscriber baru, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian di luar sana juga sukses dan aku pun bisa sukses di channel YouTube ini dan berkah semuanya ya. Nah, ini aku sambil nunggu dokternya. Alhamdulillah ada playground anak di sini tuh. Jadi kalau bawa anak ya udah tinggal dimasukin ke sini biar dia anteng.
Sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga kalian berkenan dengan video yang aku buat. Buang yang jeleknya, ambil yang baiknya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan video-video keseharian aku ini. Dan jangan lupa bantu di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Kakak tak bola